kita panggil key-nya di sini. Nah, key-nya saya buat item. Nah, nama fieldnya apa? Nama produk, berarti nama produk. Refresh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran Laravel. Nah, kita sudah sampai di pembelajaran CRUD. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar Laravel 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara membaca data atau read di Laravel 12. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk membaca data atau read, kita akan memperbaiki routing dan juga folder untuk CRUD ke depannya agar lebih mudah. Saya buka di Visual Studio Code yang kemarin. Kita fokus di bagian produk. Nah, di sini. Nah, kita akan berikan routing get / produk. Ini kita berikan nama index. Nah, index. Nah, kita akan lompati dulu yang tambah. Kita fokus di bagian index dulu, atau di menampilkan data, read. Ini untuk read data, menampilkan data. Nah, di sini kita akan lanjut. Nah, di produk controller kita akan ubah juga yang awalnya tadi get produk, kita ubah menjadi index. Nah, di sini index biasanya digunakan untuk halaman awal untuk menampilkan data. Lanjut, kita sudah ganti di halaman index. Untuk view kita akan ubah juga page, kita bikin folder. Di sini usahakan rapi, jadi bikin folder produk. Nah, ini kemarin kan namanya page produk. Nah, di sini kita jalankan dulu php artisan serve. Kita jalankan. Jangan lupa examnya atau web servernya kita jalankan juga. Kita jalankan Apache dan juga MySQL. Kita refresh. Nah, kemarin tampilan ini bernama nih produk. Nah, kita pindahkan atau pindahkan ke folder produk, move. Nah, di sini kita ubah namanya show.blade.php. Nah, untuk melihat data atau menampilkan data. Jadi di controller kita ubah juga page, folder page, di folder produk titik. Nah, nama filenya kita ubah jadi show. Nah, terdapat dua cara untuk memanggil data untuk ditampilkan ke halaman view. Di sini kita akan menggunakan Eloquent ORM dan juga Query Builder. Nah, jika Eloquent ORM memungkinkan kita berinteraksi dengan database melalui model. Nah, kita kemarin membuat model. Nah, itu akan menggunakan Eloquent ORM. Dan jika Query Builder, kita membuat query tanpa perlu menggunakan model atau tanpa membuat model. Untuk kelebihannya ORM atau Eloquent ORM, lebih mudah dibacanya dan mudah dipahami karena di sini menggunakan sintaks berbasis objek. Dan untuk Query Builder, kita bisa membuat kode lebih fleksibel tanpa harus memerlukan model dan juga lebih ringan dibandingkan Eloquent karena tidak memiliki fitur ORM. Baik, kita akan mencoba keduanya. Kalian bisa memilih mana yang lebih nyaman untuk digunakan, apakah Eloquent atau Query Builder. Baik, kita akan langsung praktik saja untuk membuat read data. Nah, di sini kita akan mencoba
yang Eloquent ORM dulu. Nah, kemarin kita kan sudah membuat model di sini, model produk. Nah, di sini sudah diinisialisasikan tabel apa, terus primary key-nya apa, guarded itu fungsinya yang tidak boleh diisiin apa. Kita akan lanjut. Untuk yang Eloquent, kita komen dulu di sini. Ini error, kita hapus. Sebelum menggunakan Eloquent ORM atau model, kita wajib di sini use dulu modelnya. Jadi use app/model produk. Nah, di sini kita sudah use modelnya dan kita bisa gunakan di bawah di metode-metode di bawahnya. Contohnya saya akan membuat gini. Nah, di sini adalah sintaks untuk memanggil semua data. Nah, di sini get adalah metode untuk digunakan untuk menjalankan query mengambil semua data dari tabel. Nah, dari tabel produk. Jadi bacanya ambil semua data yang ada di tabel produk. Nah, gitu. Kita akan tampung di dalam variabel. Contohnya di sini tabel variabel data. Kita tampung. Nah, di sini juga ada cara untuk melihat hasilnya menggunakan DD atau dump and die. Berfungsi untuk digunakan menampilkan isi dari suatu variabel dan langsung menghentikan eksekusi script selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghentikan script yang ini. Nah, di sini var dump atau DD sangat berguna untuk debugging, terutama melihat isi dari suatu variabel. Nah, kita DD data. Nah, kita akan melihat apa sih isi dari variabel data ini. Kita refresh di bagian slash produk. Nah, di sini keluar item 3 data. Kita akan buka localhost /php myadmin. Nah, kemarin belajar Laravel di tabel produk. Nah, di sini ada 3 data. Akan muncul 3 data juga. Nah, di sini nama produk, harga, deskripsi mengikuti yang ada di database. Baik, kita akan lanjut. Nah, di sini saya akan beri penjelasan query untuk mengambil semua data yang berada di tabel produk. Nah, di sini tabel produk. Ini untuk Eloquent ORM. Nah, jika ingin menggunakan query builder, nah di sini perbedaannya. Kita tampung. Ini kita ubah dulu di sini biar ini Eloquent. Ini query builder. Nah, caranya kita tanpa membuat model, kita juga bisa sama seperti Eloquent itu. Caranya db.2 get .2 nama tabelnya. Nama tabel. Nah, tabelnya apa? Tabel produk. Dan metodenya get untuk mengambil data semua. Nah, kenapa di sini error? Kita belum use. Caranya use, bisa kontrol spasi di sini. Yang illuminate support Pachades. Nah, kita use. Nah, sama di sini query untuk mengambil semua data yang berada di tabel produk. Nah, itu sama. Kita var dump yang query builder, hasilnya akan seperti sama.
tapi lebih ringkas. Jika eloquent, kita refresh, nah datanya muncul 3 juga. Oke, baik, teman-teman bisa menggunakan salah satunya, mau eloquent atau query builder. Saya di sini menggunakan eloquent karena kemarin sudah pelajari tentang model. Kita komen yang ini, kita ubah variabel menjadi data. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang mengirim data. Yang ini, data toko, mengirim data dan ditampilkan ke suatu view. Nah, caranya kita parsing di sini, data. Nah, di sini variabel data akan kekirim ke view, page, folder produk, dan file show. Oke, ini data toko kemarin digunakan buat menampilkan di alert itu ya. Kita aktifkan lagi. Caranya mengirim duaan. Ini data toko dan data produk. Itu bisa menggunakan array gini. Data toko, row, data toko, data produk, ini data produk. Nah, di sini tidak harus sama, bisa dinamain toko, ini produk. Jadi di sini variabel toko, variabel produk. Kita refresh, nama toko. Oh ya, baik, kita akan perbaiki. Di sini kan masuk ke array data toko. Ini kemarin. Jadi kita berikan data toko. Data toko, row, nama toko. Kita berikan di semuanya. Refresh. Nama toko. Array. Sorry. Bukan objek. Nah, muncul ini. Kita akan menampilkan data-data yang ada di sini di tampilan view sini. Caranya, data kan sudah kekirim. Data sini sudah kekirim ke view dengan nama data produk. Kita menggunakan perulangan. Nah, perulangan ini di Blade udah disupport tanpa harus membuat seperti PHP native seperti gini. PHP for each. Nah, tanpa membuat seperti ini. Kita di Blade sudah disediakan add for each. Nah, gini. Nah, di sini apa data yang mau diulang atau data yang mau di looping? Nah, tadi namanya di sini data produk. Data produk. Kita beri di sini data produk. Data produk as. Nah, di sini key-nya kita berikan sesuai keinginan teman-teman. Saya biasanya item atau juga key. Kita refresh. Nah, tidak ada apa-apa. Di sini cuma satu, tadi saya sudah hapus di bawahnya. Apa yang diulang? Nah, yang diulang tabel yang ini. Kita taruh di sini, paste, rapikan dulu, refresh. Nah, muncul 3. Di sini jika kita tambah mouse Logitech harga mouse Logitech gaming kategori 1 go. Kita refresh. Nah, di sini akan menjadi 4 juga, mengikuti
yang ada di tabel produk. Caranya untuk memunculkan nama produk di sini, kita panggil key-nya di sini. Nah, key-nya saya buat item. Nah, nama field-nya apa? Nama produk, berarti nama produk. Kita refresh. Nah, Smart TV, laptop Lenovo, smartwatch, mouse Logitech yang barusan kita tambah. Stoknya, oke, stok di sini tidak ada stok, kita ganti menjadi harga. Item, harga, dan deskripsi. Item, deskripsi, produk. Kita ubah di sini harga, deskripsi. Refresh. Nah, di sini juga ada untuk membuat nomor. Nah, jangan di sini teman-teman menggunakan ID. Untuk membuat nomor, Blade sudah menyediakan yang namanya loop iteration. Refresh. Nah, kita langsung mengenerate nomor. Mungkin untuk tutorial menampilkan data cukup begini dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membantu, silahkan like dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.